Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelas 1 mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia akan menunjukkan sebuah praktik tutorial membuat media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Sulaiman. Saya Fatimah Zahra. Saya Nada Fanca Agustia. Saya Widodo Nadifa. Saya Arni Yulian Prasetya. Dan saya Rocky Baju. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan prosedur atau langkah-langkah mendesain dengan menggunakan Canva. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Canva pada web, yaitu yang pertama membuat akun Canva kalau masih belum mempunyai akun Canva. Kemudian kalau sudah punya akun, maka langsung buka Canva yang sudah ada atau yang tersedia. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu memilih template atau ukuran desain yang sesuai dengan kebutuhan media pembelajaran Anda. Misalnya kita membuat media pembelajaran yang berupa presentasi, kemudian poster atau infografis. Nah, karena kita akan membuat media pembelajaran dengan tema teks fabel, tinggal klik aja fabel. Maka di sini akan muncul beberapa template yang dapat kita pilih. Nah, tinggal kita cari aja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita akan menggunakan template dengan judul The Will Chase Story. Maka kita mengeklik tema yang sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan ini kita teks fabel, maka kita mengeklik yang pertama. Untuk langkah yang pertama itu gunakan teks yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan tema pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Karena kita akan membahas teks fabel, kita akan mengganti judul The Will Chase ini dengan teks fabel. Tinggal klik 2 kali pada teks ini, tinggal rubah dengan teks fabel. Nah, karena ini ukurannya kurang sesuai, kita dapat merubah ukuran di tombol ini. Nah, kita pilih ukuran yang sesuai. Kita akan memakai ukuran 80. Oke. Jika kurang besar, tinggal kita tambah. Kita juga dapat menyesuaikan font yang sesuai dengan kebutuhan tampilan pembelajaran kita. Klik di bagian ini. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan font yang dapat kita gunakan. Di sini kita akan memilih jenis font Gagarin. Oke. Apabila kurang sesuai dengan warna, kita juga dapat memilih pilihan warna di sini. Kita akan menggunakan pilihan warna hijau. Kemudian pada fitur Canva itu bukan hanya bisa mengganti teks, akan tetapi juga bisa menambahkan elemen, yaitu dengan cara klik menu elemen, di bawahnya menu desain, kemudian cari elemen yang kita butuhkan. Karena
karena kita membahas teks tabel, kita akan mencari elemen hewan. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan yang menarik tentang hewan. Ada gajah dan lain sebagainya. Untuk mempercantik tampilan hewan ini agar lebih menarik, kita dapat menambahkan animasi loh pada hewan ini. Tinggal klik aja tombol animasikan. Nah, ini ada beberapa pilihan animasi yang dapat kita gunakan. Karena kita akan membuat efek lebah ini terbang, kita akan klik dengan buat animasi. Nah, setelah itu kita buat jalur sesuai yang kita inginkan. Di sini kita akan membuat jalur seperti ini ya. Oke. Dapat kita lihat bahwa hasil dari animasi ini dapat mengikuti jalur yang telah kita buat. Kemudian pada Canva ini juga bisa menambahkan halaman, yaitu dengan cara klik. Itu ada tambahkan halaman, yaitu kita klik. Nah, nanti ada sebuah slide tambahan. Nanti bisa mendesain kemudian elemen yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian jika semuanya sudah selesai, kita periksa kembali dan diedit desain itu semenarik mungkin. Pastikan semua teks itu terbaca dengan jelas dan gambar animasi itu tidak mengganggu pemahaman dalam menyampaikan suatu materi. Di sini kita akan berikan contoh hasil jadi dari media pembelajaran yang kita buat melalui aplikasi Canva. Hasil editan kami media pembelajaran yang berbasis Canva yang berupa materi teks tabel. Jika Anda sudah memeriksa kembali dan mengedit desain yang diperlukan, yaitu kita simpan atau langkah selanjutnya yaitu kita menyimpan desain tersebut. Adapun caranya yaitu diklik menu bagikan, kemudian klik unduh. Kemudian itu ada beberapa jenis file yaitu kita sesuaikan. Misalnya bentuknya yaitu video, yaitu kita klik video MP4. Kemudian kita juga bisa memilih halaman. Misalkan tidak semua yang mau diunduh, misalkan hanya satu halaman ya kita klik halaman saat ini jika ada custom halaman. Kalau semua maka diklik semua halaman 1 sampai akhir. Kemudian diklik selesai, klik unduh.
Halo semuanya. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai teks fabel. Apakah kalian tahu apa itu teks fabel? Fabel dalam bahasa Inggris biasa disebut fable. Adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka, atau biasa yang kita ketahui fantasi. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Tokoh-tokoh cerita di dalam fabel semuanya binatang loh. Binatang tersebut diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara seperti manusia. Tujuan dari teks fabel yakni memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang. Melalui tokoh binatang, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni ciri-ciri teks fabel. Nah, untuk yang pertama nih teman-teman, tokoh utama dari teks fabel ialah binatang. Untuk yang kedua, alur cerita dari teks fabel biasanya sederhana loh teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, cerita dari teks fabel biasanya singkat dan bergerak cepat. Untuk yang keempat, karakter tokoh dari teks fabel biasanya tidak diuraikan secara terperinci. Untuk yang kelima, gaya penceritaan dari teks fabel biasanya menggunakan gaya secara lisan. Untuk yang terakhir atau keenam, pesan atau tema dari teks fabel terkadang dituliskan di dalam cerita. Untuk pembahasan terakhir, yakni struktur dari teks cerita fabel. Untuk struktur teks cerita fabel yang pertama, yakni ada judul. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Untuk yang kedua, ada orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Untuk yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana muncullah suatu masalah atau konflik dalam cerita. Untuk yang keempat, ada klimaks. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. Untuk yang kelima, ada resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Untuk yang terakhir atau keenam, yakni koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Nah, setelah kalian mempelajari materi dari teks fabel, silahkan kalian membuat kelompok dan menuliskan nama anggota kelompok kalian di buku tulis.
Setelah kalian membentuk kelompok, perhatikan petunjuk kegiatan berikut ini. Yang pertama, bacalah fabel di bawah ini dan analisis bagian strukturnya. Yang kedua, urutkanlah peristiwa fabel di bawah ini, kemudian tulis jawabannya pada tabel yang telah disajikan setelah ini. Nah, untuk kegiatan yang pertama, bacalah fabel di bawah ini dan analisis bagian strukturnya. Untuk judul dari teks fabel yakni Kuda Berkulit Harimau. Setelah kalian membaca teks fabel di samping, kegiatan kedua yakni urutkanlah peristiwa fabel di atas ke dalam tabel struktur berikut ini. Di dalam struktur fabel ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Temukan teks dari struktur tersebut dan tuliskan bukti dalam teks. Selamat mengerjakan dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab ya teman-teman.